Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti apapun kita. Dalam keadaan sakit pun kita masih bisa bersyukur kepada Allah, apalagi dalam keadaan sehat. Dalam keadaan miskin, harta sedikit, kita masih bersyukur kepada Allah, apalagi bila Allah memberi kepada kita harta yang banyak. Setelah kita bersyukur, selalu bersyukur, yang kedua, marilah kita berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya tanpa kecuali. Sidang Jumat yang berbahagia, kita semuanya sudah tahu bahwa Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Allah selalu berbuat baik kepada makhluknya. Allah selalu memberi rezeki kepada makhluknya, walaupun satu dengan yang lainnya berbeda-beda di dalam rezekinya, tetapi semuanya diberi rezeki. Dan kita semua sudah tahu bahwa yang namanya rezeki itu bisa berupa harta yang banyak, kesehatan, kekuatan, kekuasaan, hasil panen yang melimpah, usaha bisnis yang berhasil, dagang yang membawa keberuntungan, dan sebagainya. Banyak nikmat Allah, banyak rezeki Allah yang bisa dirasakan oleh kita semuanya. Tapi ketahuilah saudara, dari sekian banyak macam rezeki tadi, sesungguhnya hanya ada dua macam saja secara garis besarnya. Pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, terutama kepada manusia. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia, tidak pandang bulu apakah manusia tadi beriman atau kafir, apakah manusianya tadi baik atau jahat, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Itulah yang terdapat dalam firman Allah yang sudah dibacakan di mimbar ini pada pertemuan sebelumnya. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sesungguhnya tidak ada satu binatang,
satu hewan yang melata pun di muka bumi ini kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi semuanya pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Mau kita ini jadi orang baik atau kita jadi orang jahat, semuanya akan dikasih rezeki. Yakni rezeki yang berlaku untuk umum, semuanya akan dapat. Allah menyatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat menetap, tempat tinggal setiap makhluknya dan tempat penyimpanannya. Kemudian Allah menyatakan kullun fi kitabin mubin. Semuanya itu tadi sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, bahwa semua yang namanya makhluk Allah, kalau Allah sudah menciptakannya, pasti dengan rezekinya. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah tanpa Allah beri rezeki kepadanya. Namun saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, ada rezeki yang oleh Allah tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang tertentu saja. Dan kalau kita termasuk orang-orang tersebut, berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Allah menyatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus, membangkitkan di antara mereka orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tidak pandai membaca, yaitu orang-orang Arab pada waktu itu. Allah mengutus rasulan, seorang rasul, minhum, dari antara mereka, yang tugas rasul tadi adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yu'allimu wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka dari segala dosa dengan mengamalkan ayat-ayat yang sudah dibacakannya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, dan mereka yang mempelajari Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan as-sunnah. Saudara, nikmat yang berupa bahwa kita pernah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita, atau kita membacakan ayat Allah kepada orang, itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang mendapat kesempatan. Jadi beruntunglah kalau kita masih diberi kesempatan bertemu dengan ulama, dengan para masyayikh, para ulama, para ustadz yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Karena itu adalah nikmat Allah yang tidak diberikan kecuali kepada yang Dia kehendaki saja. Jadi Allah menyatakan, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wa yuzakkihim, dan dengan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah kemudian mengamalkannya, lalu mereka menjadi bersih dari dosa. Kemudian nikmat yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba. Setelah diberi oleh Allah kesempatan mendengarkan ayat-ayat Allah atau mengkaji ayat-ayat Allah, kemudian mampu atau diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mereka selalu berusaha mempelajari Al-Quran. Dan karena tidak semua orang diberi oleh Allah nikmat mau mempelajari Al-Quran, bukan hanya Alkitab, wal hikmah dan as-sunnah juga dipelajari. Allah menyatakan yang seperti itu tadi orangnya, yang mau mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah, padahal wa in kanu min qablu lafi dhalalim muhim, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat, yang nyata sesatnya. Artinya saudara, selama manusia belum pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka, belum pernah mengamalkan ayat Al-Quran, belum pernah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya hakikatnya mereka dalam kesesatan tanpa mereka sadari. Makanya Allah menyatakan orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, diberi oleh Allah nikmat berupa tersebut tadi, Allah nyatakan bukan hanya orang-orang di zaman Nabi yang mendapatkan nikmat seperti itu, wa akharina minhum, dan orang-orang yang lainnya juga dari kalangan mereka yang seperti itu, yang lamma yalhaqu bihim, mereka belum pernah ketemu dengan mereka para sahabat Nabi.
Kita ini termasuk orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan sahabat Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada As-Sunnah. Itulah kata Allah yang seperti itu dikatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah nikmat Allah, karunia Allah, rezeki Allah yang Allah hanya akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki saja. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi saudara, rezeki secara umum tidak usah kita pusing. Kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah pasti memberi kepada kita rezeki. Gak ada ceritanya orang beriman hidup melarat sengsara, gak ada. Orang beriman selalu hidup dimudahkan oleh Allah kalau betul-betul dia beriman. Jadi kita nggak usah pusing dalam mencari rezeki kalau kita beriman dan beramal. Masalahnya adalah kadang-kadang kita mengaku beriman tapi tidak mau beramal, atau beramal tapi amalannya ngawur, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang berikutnya saudara sekalian, di antara rezeki yang tadi sudah disampaikan, ada rezeki yang diberikan secara umum kepada semua manusia, ada rezeki yang khusus diberikan kepada orang-orang tertentu, dan ketahuilah rezeki yang paling besar adalah surga. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Anfal ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dan seterusnya. Di belakangnya Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum maghfiratum mir rabbihim. Untuk mereka orang-orang yang beriman itu tadi, darajatun inda rabbihim. Ada tingkatan-tingkatan di dalam surga. Di dalam surga yang ada di hadapan Allah. Wa maghfiratan, dan ada ampunan, wa rizqun karim, dan pemberian atau rezeki yang baik. Rizqun karim adalah surga. Jadi saudara, sebetulnya kita ini pelan-pelan tapi pasti sedang menuju ke tempat kita masing-masing. Kita semua tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada kita, ma minkum min ahadin illa walahu maq'adun fil jannah wa maq'adatun finnar, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia sudah punya tempat tinggal di surga, satu di surga, satu di neraka. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita pilih tempat kita yang ada di surga, maka kita harus menjadi orang yang beriman. Kalau kita tidak mau jadi orang beriman, mau tidak mau nanti akan ditempatkan Allah di dalam neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi sekalian, marilah kita berusaha dalam hidup ini, dalam sisa umur kita ini, berusaha untuk benar-benar menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Jangan kita terpukau, tertipu oleh kehidupan dunia ini. Walaupun dunia ini memang penuh dengan tipuan. Dunia ini isinya itu cuma tipu menipu saja. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Jalallahu lana wa iyyakum minal faizin wal aminin wa zumratil muwahhidin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man amana billah, siapa yang dia beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wa aqamas salata, dan dia menegakkan salat, wa shoma ramadhana, dan dia mau puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allah, adalah wajib
bagi Allah ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan dia ke dalam surga. Hajara fi sabilillah, apakah dia orang yang berhijrah di jalan Allah, au jalasa fi baitihi, atau dia hanya duduk-duduk di rumahnya. Allati ulida fiha, yang dia telah dilahirkan di rumah itu. Ketika Nabi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kemudian dia beriman juga, dia kemudian menegakkan sholat, puasa Ramadan, pasti akan masuk surga. Para sahabat berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, afala tunabbi'un nasa bidzalika, apakah tidak sebaiknya kita sebarkan kepada orang banyak berita ini ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, jangan kamu sampaikan kepada orang banyak. Nanti mereka enak-enak, gak mau beramal yang lainnya, hanya mengandalkan sholat, puasa, kemudian menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Lalu bagaimana Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, inna fil jannati mi'atu darajatin, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Yang kata Rasulullah, a'addahallah, Allah menyediakan 100 derajat yang ada di surga tadi, lil mujahidina fi sabilihi, hanya untuk orang-orang yang mau berjihad, mau bersungguh-sungguh menempuh hidup ini di jalan Allah. Kullu darajataini, kata Rasulullah, setiap 2 derajat di dalam surga di sana, ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, jarak antara keduanya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi sekalian, tinggal kita mau yang mana. Tapi Rasul mengajari kita, fas'al idza sa'altumullahal jannah, apabila kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Jangan hanya masuk surga saja, tapi carilah surga firdaus. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa meraih surga firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.